Piringan lama gua masih tebel banget tuh. Gila. Kayak orang jarang ngerem. Masih tebel banget tuh. Kampasnya. Ini gue pakai merek Daytona waktu itu. Masih tebel banget. Halo guys, balik lagi sama gua Reja Palem. Di proyekan kali ini gua pengen upgrade pengereman lagi nih cuy. Tapi pengeremannya bukan di atas, tapi di bagian bawah. Karena pengereman bagian bawah ini beberapa masih banyak yang standar. Jadi gua pengen upgrade beberapa partnya sama perintilan sedikit lah. Jadi yang bakal gua upgrade di sini adalah piringan sama kaliper. Nah, piringan sendiri ini gua sebenarnya udah pernah upgrade. Gua pakai waktu itu standarnya TDR kalau nggak salah ya, mode racingnya lah. Pengen gua upgrade lagi nih, gua pengen naikin ukurannya ke 220. Dan buat kalipernya sendiri nih gua bakal pakai merek aftermarket. Jadi pengeremannya ini biar makin pakem ya kan, biar ngeremnya tuh nggak nut-nutan ya. Kira-kira apa aja nih yang udah gue siapin barang-barangnya? Langsung aja kita lihat. Oh ya, satu lagi buat kalian yang baru follow gua atau baru ngikutin gua di YouTube, kalian bisa follow aja Instagram gua. Jadi di situ gua lagi ngadain giveaway buat kalian, jangan sampai kelewatan. Jadi ini dia barang-barangnya yang bakal gua pasang di rack sini cuy. Di sini ada kaliper dari RCB S1 dan di sini gua pakai piringan dari KTC yang ukuran 220. Dan yang motif, bukan yang standar. Dan bracketnya ini sebenarnya udah gua pasang kemarin bekas fitting tuh. Bracketnya di sini gua pakai punyanya ARM yang buat 220 biar makin kelihatan simple lah. Padahal dari KTC-nya juga udah dapat bracket ya kan tuh. Ini bracket lamanya, ini yang buat Vario sebenarnya cuy. Jadi ini kaliper gua beli second kemarin. Ini gua beli kemarin 4,5. Buat kondisinya ini barang second ini lumayan bagus. Ini gue bilang 80%. Kenapa bisa gue bilang 80%? Karena ini cuma kampasnya aja yang diganti. Dia kampasnya ini pakai standarnya punyanya Vario Karbu. Basicnya Vario Karbu itu kan kalipernya dia udah 2 piston. Jadi kampasnya ini bisa pakai standar punyanya AHM Vario Karbu cuy, yang kodenya KVB. Jadi ini motor gue udah full Vario kalau dilihat-lihat ya kan. Dan kalipernya ini bakal gue ubah warnanya karena ini nggak masuk konsep ya kan. Warnanya merah, bakal berantakan sama motor gue. Jadi ini bakal gue repaint dulu nih. Habis itu baru kita bakal pasang kaliper sama piringannya nih cuy. Ini bracketnya 2 nganggur ya kan. Jadi langsung aja kita ke tempat repaint buat nge-repaint kalipernya nih cuy. Few minutes later. Oke, jadi ini dia nih kalipernya yang kemarin udah di repaint nih cuy. Jadi kemarin itu gua nge-repaint warna biru. Jadi ini full warna biru depan sampai belakang. Karena kalau RCB S1 itu dia setengah-setengah guys. Jadi belakangnya hitam, atasnya itu biasa tergantung warnanya dari RCB-nya gitu. Oke, jadi gue udah sampai di bengkel karena di luar panas, buat panas ya kan tuh. Jadi kita di dalam aja nih biar enak, langsung kita pasang tuh. KTC-nya udah kebuka ya kan piringannya, dan kalipernya udah ready, tinggal kita pasang nih guys. Ini biru candy, gila full biru sampai belakang. Kampasnya masih lumayan lah ya. Kita lagi proses pencopotan, tinggal kita pasang nih cuy. Minutes later. Ini dia udah kebongkar dan udah beberapa udah dipasang nih cuy. Seperti piringannya ini udah kepasang rapi. Gila cakep banget. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga gitu loh. Dan kalipernya juga udah kepasang. Tinggal kita bleeding aja nih. Ini dia nih. Piringan lama gua masih tebel banget tuh. Gila. Kayak orang jarang ngerem. Tebel banget, tebel ya kan. Sama kaliper lama gua nih masih tebel banget tuh kampasnya. Ini gue pakai merek Daytona waktu itu, masih tebel banget tuh. Ini tinggal kita
tunggu aja nih kita buat pemasangannya. Ini sekalian gua ganti bearing juga nih, udah mulai geol bearingnya, jadi sekalian gua ganti aja. Tinggal kita tunggu ganti bearing, habis itu kita pasang dan kita bleeding nih cuy. Kocok asik. Ya oke, jadi ini lanjutan dari hari kemarin, yang dimana kemarin itu gua masang kaliper sama piringannya itu terlalu sore, alhasil kelarnya itu rada maleman, maghrib lah. Jadi nggak gue lanjutin videonya kemarin, dan gue lanjutin di hari berikutnya nih cuy. Karena berhubung hari ini panas ya kan, 34 derajat, akhirnya kita neduh aja nih, sekalian kita bahas ya kan piringan sama kaliper yang udah kepasang rapih ya kan. Ini overall gue demen banget sama piringan dari KTC yang ukuran 220 nih. Walaupun naiknya nggak terlalu jauh ya kan. Dari standar itu ukuran 180 naik ke 220 guys. Overall ini cakep banget, gue demen banget. Apalagi buat kalipernya warna biru. Dan gue seneng banget, gue selalu percaya sama AKR Painting buat hasilnya. Ya kan tuh, mulus banget ya kan, birunya rada keungu-unguan. Dan beberapa bulan kemarin gue sempet ganti handle juga nih guys. Jadi handle-nya ini gue pakai punyanya RCB KRS kawin silang sama RCB E2 tuh. Jadi serasi ya kan, kanan kiri sama RCB E2 handle-nya. Dan buat kalipernya RCB juga ya kan, bedeh, cakep banget. Perbedaan dari kaliper S1 sama S3 itu perbedaannya nggak beda jauh ya guys. S3 itu dia warnanya itu dia rata, depan belakang sama. Beda sama S1 itu depan belakang beda. Jadi depannya misalnya S1 itu merah, belakangnya hitam. Misal depannya biru, belakangnya hitam. Nah kalau S3 itu dia biru sekalian, merah sekalian sampai belakang tuh. Jadi gue ngikutin konsep dari S3 walaupun ini S1. Nah kalau S3 itu dia buat naruh selemnya itu dia di sini nih, di tengah sini. Buat perbedaannya sih nggak beda jauh, sama-sama enak. Dan kalau S3 itu dia sudah dipakai buat ajang resmi kayak balapan guys. Jadi S3 itu lumayan mahal harganya, itu kisaran kalau di Shopee itu 800 sampai 1 juta kemarin gue terakhir ngecek. Kalau ini dia budget pelajar lah, harga 800 kalau beli langsung. Kalau di online itu kisaran masih 600-an lah. Bedanya cukup signifikan. Bedanya itu cukup signifikan. Bedanya itu cukup jauh ya kan. Tapi buat kualitasnya sih sama menurut gua. Dan enaknya buat RCB S1 ini kalian kampasnya bisa pakai merek Orion dari Vario Carbu cuy. Jadi kalau kalian bingung nih mau beli kaliper terus kampasnya habis, beli kampas yang bawaan dari RCB terlalu mahal, nah kalian bisa pakai punyanya Vario Carbu cuy. Ini gue pakai punyanya Vario Carbu buat kampasnya sendiri, karena kemarin itu kampasnya ya kan pas gue cek ternyata udah agak tipis dari owner yang lama, karena ini kan second, jadi ini udah agak tipis. Alhasil gue beliin yang baru kemarin itu kisaran 50.000 buat kampasnya aja. Tapi kalau bawaan dari RCB kampasnya aja itu kisaran 100.000. Nah buat pengeremannya sendiri ini empuk banget dan pakem banget cuy, karena beda banget. Pas gue nyobain 1 piston sama 2 piston itu lebih enakan 2 piston. Jadi ngeremnya itu nggak terlalu effort gitu, jadi ngerem dikit udah pakem banget. Apalagi dikombinasiin sama piringan 220 nya dari KTC juga. Perbedaan semi floating sama floating itu kelihatan banget guys. Jadi kalau semi floating itu dia di sininya itu dia bener-bener nempel, cuma dikasih variasi baut kayak gini nih. Nah kalau floating dia beneran terpisah kayak gini nih, kalau ada coakan pisah kayak gini. Dan ini kalau misalnya seringan ngerem ya, kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah di kolom komentar, dia bakalan bunyi kecerek-kecerek gitu pokoknya kalau misalnya keseringan ngerem atau gimana. Nah itu perbedaan semi floating sama floating, kelihatan dari situ. Kalau semi floating itu dia gimmick aja bautnya,
Jadi sebenarnya ini nempel. Nah, apa sih keunggulan dari semi floating sama floating? Kalau semi floating dia keunggulannya nggak ada ya menurut gua, karena dia kan masih nyambung hitungannya dan bautnya ini cuma variasi. Jadi panasnya tetap nyebar kemana-mana. Nah, kalau floating dia panasnya itu nggak nyebar guys. Jadi panasnya udah stay di sini aja nih, nggak bakal nyebar karena ini sambungannya bukan gimmick, jadi beneran sambungan gitu loh. Kalau semi floating dia bakal tetap nyebar kemana-mana, yang bikin kaliper panas atau piringannya panas gitu cuy. Perbedaannya kayak gitu. Satu lagi, kemarin kan gue dudukan itu gue pakai ARM ya kan, gue lepas karena terlalu kejepit banget kalau gue gini nih. Nah tuh, ini bekasnya kemarin nih masih berbentuk deh. Takutnya aliran minyak remnya nggak bagus, jadi gue lepas bracketnya biar aliran remnya itu bagus dan lancar gitu, nggak nyut-nyutan lah. Makanya ini untuk sekarang ini gue lurusin aja, gue biarin kayak gini, nggak gue kasih bracket biar enak juga ngeremnya. Karena berhubung ini motor udah gue turunin juga 3 cm ya kan dalam tuh 3 cm, jadi selang remnya ini agak kepanjangan. Buat proyekan kali ini mungkin segini dulu. Ini gue demen banget buat looknya lebih padat, walaupun nggak padat banget kan, nah emang gue nggak suka yang gede-gede, jadi 220 menurut gue udah cukup banget. Oh iya, apalagi kemarin itu gue habis spotlight buat lampu depan biar lampunya itu nggak terlalu bias kalau kena matahari kalau ngesen ya kan. Buat tampilannya sih enak banget ya kan, apalagi kalipernya udah pakai RCB sama piringan 220 nih cuy. Gila, overall nih cakep banget ya kan, tuh kelihatannya ganteng banget ya kan tuh. Aduh, kacing-kacing banget sampai bisa ngaca juga ya kan. Ya mungkin segitu aja buat proyekan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Reja Palep cabut and see you, bye bye.